Selamat bergabung dengan Menara Doa. Saya ajak semua sama-sama untuk kita siapkan hati kita, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saat keadaan sekeliling kita tidak baik-baik saja, percayalah ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Ada sekelilingku, ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Katakan saat keadaan sekelilingku, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan kelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa
menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi katakan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Percayalah, doa bisa mengubah segala sesuatu. Sehingga apapun masalah saudara, percayalah, di waktu yang tepat Tuhan pasti membela saudara. Tuhan memang tidak selalu menjawab doa kita, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan iman katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita katakan dengan iman. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sembah Tuhan, mari berdoa. Percayalah Tuhan, Dia jadikan semua indah pada waktunya. Dengan iman kami percaya apa yang kami doakan, apa yang kami minta, sesuai dengan rencana-Mu. Semua indah pada waktu-Mu Tuhan. Kami serahkan pernikahan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, hidup kami, anak-anak kami. Kami bawa dalam tangan-Mu, hanya bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau membela anak-anak-Mu, melindungi, memulihkan, mengobati hati yang terluka, memulihkan setiap pernikahan, memulihkan hubungan yang hancur dalam keluarga. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Dengan iman, urapilah obat-obat, berkatilah tenaga medis. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau Allah penyembuh, Allah yang luar biasa. Terima kasih, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Tuhan menggerakkan tangannya. Saat kami berdoa, Tuhan bekerja. Kami percaya saat kami berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sekali lagi katakan saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu,
sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lewat pujian penyembahan Tuhan memberkati kami, dan kami siap mendengarkan arahan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu. Pada hari ini saya membawa tema sampai pada masa tua tetap berbuah. Tulis dalam kolom, sampai masa tuaku tetap berbuah. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, pada ayat yang ke-15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tulis dalam kolom, pada masa tuaku aku tetap berbuah. Tulis dalam kolom, supaya Bapak Ibu ingat nanti khotbah ini. Saudara, ayat ini menggambarkan bahwa kehidupan seseorang itu seperti pohon korma, kehidupan orang benar. Maksudnya kehidupan orang benar, orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, orang yang hidup benar sesuai dengan firman Allah. Maka kehidupan orang yang seperti ini digambarkan dia adalah seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Dua pohon ini adalah pohon yang hidup di tanah yang tandus, di padang gurun di Timur Tengah. Dan ciri khas kedua pohon ini, pertama kuat, kedua daunnya selalu hijau, yang ketiga selalu berbuah, dan dia bermanfaat untuk ke rumah orang-orang, digunakan kayunya kuat dan harum, dan dipergunakan juga untuk tempat kerajaan zaman itu, bahkan tempat mesbah-mesbah para imam digunakan. Sehingga kehidupan orang yang beriman, kehidupan orang benar itu bermanfaat kepada orang. Semakin kita tua, semakin berhikmat, semakin berpengertian, semakin berpengalaman, semakin jadi teladan, semakin menjadi contoh. Sehingga usia kita yang bertambah, kita semakin menjadi warisan kepada anak cucu kita, mewarisi iman, mewarisi karakter, mewarisi hikmat, pengertian, khususnya dalam pernikahan, dalam mendidik anak. Harusnya hadirnya nenek, kakek, opung doli, opung boru. Harusnya hadirnya para senior ini. Mereka harusnya menjadi coach, menjadi teladan, menjadi pelatih bagaimana menikah yang benar. Pohon korma, pohon aras Libanon hidup di tanah yang kering, yang tandus. Saya masih ingat bagaimana mereka itu, bagaimana pohon ini ditanam. 2006 saya sudah ke Timur Tengah, bagaimana ditanam di padang gurun. Menurut cerita pada masa lalu, bahwa ada batu 25 kilogram yang akan menindih mereka dari permukaan, sehingga benih mereka itu akan tertancap untuk tumbuh ke dalam dan berakar ke dalam untuk mencari sumber air dan zat-zat hara yang dibutuhkannya. Sehingga ketika dia tumbuh, dia udah kuat dan dia bisa
menembus dinding batu yang begitu kuat itu. Dan dia bisa terus naik sampai tinggi 40 meter pohon aras Libanon. Saudara, kehidupan orang benar digambarkan pohon aras Libanon dan digambarkan seperti pohon korma. Kehidupan mereka bermanfaat bagi banyak orang lain. Makanya orang benar itu kesukaannya adalah mereka suka ada dalam pelataran Tuhan. Apa kata Mazmur Daud? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada beribu hari di tempat lain. Makanya saya senang ibu, bapak yang ada di sosmed yang selalu mengikuti channel ini. Pastikan dalam diri bapak ibu selalu suka dengan firman Allah dalam pujian penyembahan. Itu akan membuat hubunganmu dengan Tuhan lebih fresh, lebih kuat, lebih intim dengan Tuhan. Miliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Miliki kesukaan membaca Alkitab, kesukaan berdoa menyembah Tuhan, beribadah, berkomunitas dalam ibadah. Ibadah korporat. Saudara, orang yang ditanam di dalam bait Allah, orang ini akan berakar mengenal Tuhan. Lihat pohon korma, pohon aras Libanon, dia berakar, tumbuh ke dalam dulu. Jadi yang paling penting adalah kita berakar mengenal Tuhan. Supaya akar iman kita kuat. Makanya Daniel 11 ayat 32b dikatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi orang yang mengenal di situ dalam bahasa Ibraninya epiginosko. Epiginosko artinya adalah memiliki pengenalan akan Allah secara pribadi. Memiliki pengenalan Allah lewat pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Sehingga dia mengenal Allah bukan dari apa kata orang lagi. Lewat pengalaman pribadinya dalam persekutuan dengan Tuhan. Menghadapi masalah-masalah hidup. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga ketika ada masalah berikutnya. Dia akan berkata, kalau masalah yang lalu aku ditolong. Masalah ini pun aku ditolong. Sehingga dia tetap kuat. Ini pesan firman Tuhan bagi saudara yang sangat luar biasa. Supaya setiap saudara tertanam di bait Allah. Tertanam di bait Allah itu berbicara apa? Relasi hubungan dengan Tuhan terbangun. Persekutuan dengan Tuhan. Pengenalan akan Allah. Iman tumbuh lewat pembacaan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Iman bertumbuh lewat penderitaan dalam kitab Timotius, dalam Petrus juga dikatakan demikian. Kitab Roma juga berkata demikian. Bahwa penderitaan saudara itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita beriman tumbuh. Tuhan tidak mau membuat kita menderita. Tapi seizin Tuhan untuk kebaikan kita. Supaya kita bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Berimanlah dengan bertambah usia ibu dan bapak. Semakin berhikmat, semakin berpengertian, semakin berpengalaman, semakin kuat dalam iman, semakin berkarakter, semakin menjadi teladan. Jadi contoh bagi anak cucumu. Ada banyak zaman sekarang orang kehancuran dalam menata rumah tangga, pernikahan. Saya sangat berharap Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah gagal atau saat ini mungkin merasa gagal, wake up, bangkitlah. Bangkit dimulai dari dirimu sendiri. Karena ibu yang mendengarkan khotbah ini. Berarti ini khotbah untuk ibu. Atau ini bapak yang menonton untuk bapak. Sehingga setiap yang saudara menonton ini khotbah untuk saudara. Ini perkataan Tuhan untuk saudara. Saya berharap apa yang saudara dengar ini lakukan. Sehingga saudara semangat bangkitlah. Bangun relasimu dengan Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Lewat pembacaan Alkitab. Lewat dengar puji-pujian penyembahan. Cobalah bangun. Jangan hanya mengeluh ada masalah. Jangan hanya menunjukkan wajah lemah. Jangan hanya mengeluh masalahku gak siap-siap. Mengeluh tidak menambah sejengkal jalan hidupmu. Mengeluh tidak akan membuat ibu lebih kuat. Mengeluh tidak membuat bapak lebih kuat. Bahkan orang yang mengeluh akan membungkuk kata kitab Amsal.
akan membungkuk dan akan lebih cepat mati. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ayat ini berkata, sampai pada masa tuamu engkau semakin berbuah. Tetap berbuah. Karena kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang akar-akarnya merambat untuk menyerap air dan zat-zat yang lainnya. Sehingga ketika ibu dan bapak baca Alkitab, bersaat teduh, berdoa, mendengarkan firman Tuhan seperti ini, bapak ibu sedang ada di tepi aliran sungai Tuhan. Sehingga ibu yang lemah dikuatkan, yang khawatir akan diberi ketenangan, yang ketakutan diberikan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Diberikan iman, hiduplah oleh iman. Sehingga saya hanya berkata sama saudara, imanilah apa kata Mazmur 92 ayat 15 ini. Pada masa tua pun tetap berbuah. Pada masa tua pun semakin jadi berkat bagi orang lain. Aku syukuri usiaku bertambah. Dan aku bisa merasakan di dalam pikiranku, di dalam hatiku. Aku bertambah hikmatku. Hikmat dari pembacaan firman Allah. Hikmat dari pengalaman hidup. Hikmat dari pengalaman orang lain yang gagal. Saya juga ngambil hikmat dari pengalaman orang lain. Kenapa jatuh, kenapa gagal, kenapa rumah tangga mereka bercerai, kenapa mereka hancur. Kita boleh belajar dari kegagalan orang sebelum kita gagal. Sebagusnya kalau bisa kita nggak usah gagal. Kita bisa belajar dari kegagalan orang. Tapi kalau kita pun gagal, ambil hikmat supaya ke depan jangan gagal lagi. Sehingga kita penting sekali mengimani bahwa kita semakin tua, semakin dipakai Tuhan. Saudara yang saya kasihi, tubuh kita ini akan lemah. Kita Mazmur dikatakan, tubuhmu, daging kita akan habis lenyap. Tapi Allah bagian kita selama-lamanya. Saudara, seorang yang bernama Billy Graham, saya baca bukunya, bagaimana menjadi berkat di masa tua. Di usia 96 tahun, Bapak penginjil modern ini, bagaimana dia penyakit Alzheimer yang sudah gemetar-gemetar, tidak bisa lagi berdiri dengan baik, sudah goyang. Dan hebat, usia 96 tahun, buku itu saya baca dan dia berkata, saya sudah terbaring lemah, tidak bisa lagi sekuat yang lalu. Tetapi dia bilang, aku tetap jadi berkat bagi penginjilan dunia. Bagi anak cucu. Apa yang dilakukan oleh Billy Graham? Dari tempat tidurnya dia berdoa bagi penginjilan dunia. Dari tempat tidurnya dia berdoa buat anak dan cucunya. Dan dia menjadi berkat dan menjadi teladan. Memang kita akan mengakhiri pertandingan hidup. Tapi akhirilah pertandingan hidupmu dengan finishing well. Mengakhiri pertandingan hidup dengan iman yang benar. Aku berdoa, ibu dan bapak yang menyaksikan ini, biarlah bertambah usia saudara. Saudara semakin berhikmat, semakin beriman, semakin mengenal Tuhan, semakin menjadi teladan, semakin menjadi contoh karakter. Wariskanlah karakter dan imanmu, teladan hidupmu kepada anak-anakmu dan cucumu. Aku berdoa saudara, jangan lewati satu hari pun hidup dengan mengeluh, gak ada gunanya. Situasi hidup yang berat yang Bapak Ibu alami adalah seizin Tuhan. Untuk saudara rendah hati, untuk mematikan egois, mematikan kesombongan. Maka Matius 11 ayat 29 bilang begini, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan tenang. Maka orang yang mau tenang jiwanya harus rendah hati. Orang yang mau tenang jiwanya lemah lembut, mau diajar, mau dibentuk. Aku berdoa, milikilah undangan Tuhan Yesus itu. Menjadi pribadi yang rendah hati. Sehingga ketika ada pertengkaran suami istri, gak perlu kau hitung berapa kali kau mengalah. Hai suami, perbanyaklah mengalah untuk istrimu. Hai istri, hormatilah suamimu dan engkau juga perlu mengalah. Yang mengalah itu adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Karena anak Tuhan Yesus itu pembawa damai. Amsal 13 ayat 10 dikatakan bahwa keangkuhan adalah awal pertengkaran. Jadi pertengkaran itu hanya untuk orang-orang angkuh dan sombong. Rendahkan hatimu, maka jiwamu akan tenang.
Aku berdoa setiap saudara yang menyaksikan ini. Di usia berapapun saudara. Di dalam kitab Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, adapun hidup manusia 70 tahun, kalaupun hebat 80 tahun, disertai dengan kesakitan dan penderitaan kesukaran. Hidup ini bukan bicara berapa usia kita, tapi berapa manfaat hidup kita. Seberapa hidup kita berkat bagi orang lain. Seberapa kita bisa menolong orang lain. Bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa kita jadi berkat. Seberapa kita menjadi dampak bagi orang lain. Aku berdoa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang bertambah usia, bertambah hikmatnya, pengertiannya, pengenalan akan Allah. Sehingga saudara menjadi berkat bagi keluargamu dan dimanapun engkau berada. Ini doa saya sebagai hamba Tuhan. Saya sangat bersyukur saudara menyaksikan ini. Biarlah kita seperti pohon korma, pohon aras Libanon yang selalu berbuah, daunnya selalu hijau, dan dia bermanfaat bagi orang lain, dipakai oleh banyak orang lain, bahkan kerajaan. Dan aku berdoa, hidup saudara yang takut akan Tuhan, hidupmu semakin bermanfaat bagi bangsa, bagi negara, bagi kota, bagi keluargamu. Doaku setiap saudara bangkit untuk hidup bagi Tuhan. Tertanamlah dalam rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada beribu hari di tempat lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah setiap kami bertambah usia kami, bertambah hikmat kami, bertambah iman kami, pengenalan kami, pengertian kami, dan kami semakin jadi teladan, kami semakin jadi contoh, kami semakin jadi berkat bagi banyak orang. Khususnya bagi keluarga kami, bagi komunitas kami, bagi gereja, bagi bangsa negara kami. Kami layak dijadikan contoh dan teladan. Ampunkan dosa kesalahan kami, kekurangan kami Tuhan, ampuni. Biarlah kami bangkit dari kesalahan, kejatuhan kami. Biarlah kami matikan egois kami matikan kesombongan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mungkin dalam pernikahan, dalam keluarga ada persoalan. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri mereka hikmat, Tuhan hadirkan bagi mereka mentor, teladan yang mengayomi mereka. Baik mungkin orang tua mereka, mertua mereka, jadi berkat bagi mereka. Atau para pendeta dan konselor yang membantu mereka. Berkati juga Tuhan mereka yang sakit, Tuhan yang mengurapi mereka. Sakit apapun mereka, Tuhan urapi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Biarlah itu menjadi kesembuhan bagi mereka lewat obat-obat, dan terlebih oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami masalah kesulitan keuangan, usaha, pekerjaan, yang mau cari pekerjaan, yang ingin mendapat keturunan, ingin mendapat jodoh, yang ingin menjual rumah atau apapun keperluan mereka. Hamba-Mu berdoa, pulihkanlah ekonomi mereka, pulihkanlah usaha mereka, berilah mereka semangat kerja keras dan berhikmat mengelola keuangan yang ada. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Berkatilah semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada, dan biarlah tayangan ini semakin terbagi, di-share kepada banyak orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bagilah link ini kepada banyak orang, supaya banyak orang diberkati lewat firman Allah, dan dipulihkan pernikahan dan keluarga mereka. Dan saudara yang membagikan link ini, saudara sudah terlibat menyebarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkatimu dan keluargamu. God bless you all. Sarangeo.